Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإرشاد على التمسك sehari sebelumnya berarti tarwiyah ya 8 hari. Kalau misalkan malam ini masuk 1 Dzulhijjah, 8 hari kemudian hari tarwiyah sunnah berpuasa, 9 hari kemudian hari Arafah ya dianjurkan puasa Arafah, dan kemudian ya kita sudah mengetahui berarti ya 10 hari kemudian kita akan berhari raya Idul Adha. Itu perbedaan hilal Dzulhijjah dengan Ramadan dan Syawal. Kalau misalkan Ramadan ya hilal Ramadan malam ini terlihat hilal, berarti kita langsung niat puasa. Kalau malam ini terlihat hilal Syawal, berarti kita langsung takbiran. Tapi kalau Dzulhijjah malam ini terlihat hilal, maka kita sudah bisa memastikan dan menentukan kapan hari Arafah dan kapan hari raya Idul Adha. Jadi tadi saya buka ini di beberapa media
masih melakukan sidang isbat pada maghrib, ya, penentuannya pada maghrib. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang ke-12 daripada tahun Hijriyah Qamariyah. Nah, kita punya tahun sendiri sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Namanya adalah tahun Hijriyah Al-Qamariyah. Kenapa memakai kalimat Al-Qamariyah? Karena untuk menentukan masuknya waktu itu, dimulainya waktu yaitu dengan melihat bulan. Makanya memakai kalimat Qamariyah. Ya, itu patokannya. Patokan kita itu bulan, bukan matahari. Nah, bulan Dzulhijjah ini bulan ke-12, berarti bulan yang terakhir. Maka kita akan mengakhiri tahun 1445 Hijri, ya. Yang tersisa 1 bulan lagi, yang insya Allah kita akan menyambut tahun baru 1446 Hijriyah. Oke. Kemudian bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang kedua dari Ashhurul Hurum. Bulan yang kedua dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan-bulan yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang teristimewa. Kalau di sisi kita bulan yang paling istimewa itu adalah bulan Ramadan. Tapi di sisi Allah yang paling istimewa itu ada 4 bulan. 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah antara antara bulan Rabiul Tsani dengan bulan Sya'ban. Dan bulan Rajab. 3 bulan ini berurutan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu ini berpisah, yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini oleh Allah telah ditentukan, telah dijelaskan di dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim." Di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Dan 4 bulan itu Allah pakai untuk menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal arda. Waktu kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Maka waktunya adalah di 4 bulan yang suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita berada di satu di antara sekian bulan yang suci. Kenapa dinamakan bulan ini adalah bulan suci? Karena sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana keterangannya? Yang kedua adalah kesucian bulan ini bukan saja dihormati oleh umat Nabi Muhammad, tetapi juga umat-umat sebelumnya. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang di dalamnya terdapat waktu yang mulia. Kapan? Yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah merupakan waktu yang terbaik, waktu yang paling mulia, sehingga dikatakan khairun ayyamid dunya, sebaik-baik waktu atau zaman yang dimiliki oleh dunia. Artinya sekian banyak waktu sampai hari kiamat, selama kita hidup di dunia ini sampai dengan hari kiamat itu tidak akan berubah. Yang paling afdal, yang paling utama adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, bukankah yang kita ketahui bahwasanya waktu yang paling baik itu adalah bulan suci Ramadan? Betul.
Tetapi ada alasan lain kenapa 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini lebih utama dan lebih baik. Alasan yang pertama adalah bahwasanya Allah Ta'ala bersumpah mengenai waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah tidak bersumpah demi waktu Ramadan. Nah, itu perbedaannya. Kalau sudah Allah itu bersumpah, berarti sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk sumpah berarti memiliki keutamaan. Seperti wal 'asri innal insana lafi khusr, demi masa, ya kan? Nah, berarti waktu itu sangat penting di sisi Allah, sehingga Allah ambil kalimat waktu itu untuk bersumpah. Di dalam ayat lain apa kata Allah Ta'ala? Wal laili idza yaghsha, ini waktu malam. Wasyamsi wa duhaha, ini matahari. Wadduha, ini waktu duha. Dan seterusnya. Begitu juga tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi tempat, bahkan demi buah, yang menunjukkan bagaimana segala sesuatu di antara sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keutamaan. Demi tempat, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Al-balad yang dimaksud di situ adalah kota Madinah Munawwarah. Di ayat lain, wat-tur wa kitabim mastur fi riqqin mansyur wal baitil ma'mur. Wat-tur, tur itu artinya adalah Bukit Tur Sina, tempat munajatnya Nabi Allah Musa, tempat di mana Nabi Allah Musa selama 30 hari bermunajat kepada Allah demi mendapatkan kitab Taurat. Tempat di mana Nabi Allah Musa berdialog langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Di situ Allah bersumpah, tapi menunjukkan bahwasanya tempat itu mulia, karena tempat itu dipakai oleh Nabi Allah Musa untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini apakah ada di dalam Al-Quran? Ada, tepatnya di surah Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wal layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Para ahli tafsir mengatakan, umumnya ahli tafsir mengatakan 10 hari yang dimaksud di situ adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi untuk Ramadan Allah tidak pakai sumpah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, tidak memakai kalimat wa syahrul Ramadan alladzi, tapi langsung syahrul Ramadan alladzi. Tapi kalau pakai waw di awalnya berarti Allah pakai sumpah. Wal 'asri wal laili, kemudian apa lagi? Wasyamsi wadduha wal fajri, wat-tur, dan seterusnya. Waw di situ adalah wawul qasam. Makanya kalau sumpah itu ada 3 jenis. Wallahi, billahi, tallahi. Waw itu, waw wallahi, waw itu kalau di dalam ilmu alat namanya adalah wawul qasam. Waw yang dipakai untuk sumpah. Ada wawul qasam, ada wallahi, billahi, tallahi, wawul qasam dan tak qasam. Itu dipakai oleh Allah untuk sumpah. Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah itu memiliki kemuliaan. Memiliki kemuliaan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 apa saja kemuliaannya? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah mithla hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang di dalamnya dilakukan amal saleh kecuali amal yang paling dicintai oleh Allah untuk dikerjakan di waktu tertentu. Kapan? Yakni al-'ashr Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Wahai Rasulullah, sekalipun jihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, sekalipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala
engkau keluar dari rumahmu dengan seluruh harta dan jiwa, kemudian keluar dari rumah dan tidak kembali ya dalam keadaan selamat. Ya, artinya meninggal. Jadi tidak ada amalan yang sembilan ini, ya, amal yang dikerjakan kecuali amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka laksana dia berpuasa selama 1 tahun. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka laksana dia mendapatkan pahala sholat selama 1 tahun. Artinya jangan cuma sholat 2 rakaat lalu habis itu tidak sholat. Karena pahalanya kayak setahun cukup sholatnya 2 rakaat, tidak sholat lagi. Bukan itu maksudnya. Ini dari segi keutamaan. Kewajiban sholat itu tetap ada selama kewajiban sholat itu masih ada di dalam diri kita. Dengan caranya Islam, balik, berakal, mengetahui maksudnya waktu sholat dan seterusnya. Itu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, mana yang lebih utama? Dengan orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mana yang paling utama? Yang paling utama adalah 2 rakaat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau Bapak Ibu cari pendapat ulama, mayoritas mengatakan seperti itu. Mayoritas mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dalilnya sore jelas. Kata Nabi, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yakni kita sebagai Allah yang paling dicintai oleh Allah, ya, kecuali amal yang dikerjakan di hari-hari ini, kata Nabi. Pada saat itu Nabi berbicara ketika waktunya bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Nabi tidak mengecualikan, tidak ada istisna di dalam kalimat Nabi tadi. Kecuali Nabi ada pengecualian. Kata Nabi, kecuali amalan di 10 hari pertama ini tidak bisa menandingi amalan yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi para ulama bilang, tidak ada. Berarti menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, orang yang melaksanakan amal ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dikerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sudah baik. Ini yang barangkali belum diketahui oleh mayoritas kita. Mayoritas kita barangkali mengetahui 10 hari terakhir Ramadan itu adalah waktu yang paling mulia. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah merupakan hari yang paling mulia. Kalau berbicara masalah hari, ayyam khairun ayyamid dunya, maka dikatakan sebaik-baik hari yang ada di dunia ini. Jadi kalau berbicara tentang malam, maka kata para ulama yang paling terbaik sepanjang waktu, ya, dari zaman Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa mengalahkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi di sini dapat kita bedakan. Kalau dari segi hari, yang paling utama itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau dari segi malam, tetap yang paling utama itu adalah 10 hari terakhir malam bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Sudah baik. Alasan lain, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan? Ini untuk pengetahuan kita. Kita akan mengetahui bagaimana luasnya rahmat Allah. Ingat, ya, bagaimana luasnya rahmat Allah. Sehingga kita yang barusan saja melalui bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan kemarin, seakan-akan melihat bahwasanya habis sudah waktu mulia, betul tak? Tidak ada lagi semangat untuk beribadah di waktu-waktu tertentu. Ternyata di bulan Dzulhijjah, ya, amalan ibadah itu apabila dihitungkan pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya dan hartanya kemudian tidak kembali sama sekali. Pahalanya lebih besar daripada itu.
Ya, apakah ada pahala yang bisa menandingi? Tidak ada, kecuali ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua adalah kalau 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, alasannya kenapa menjadi malam mulia? Karena ada malam Lailatul Qadar. Betul tak? Itu alasan yang paling yang paling akurat. Ya, alasan yang paling kuat, betul tak? Kenapa 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan itu orang giat beribadah, banyak iktikaf, yang sedekah rajin sedekahnya, yang baca Quran cepat-cepat menghafalkan Qurannya, yang suka sholat menambah rakaatnya. Kenapa? Alasannya adalah supaya mendapatkan malam Lailatul. Tapi pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Dari tahu. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 29, dan bahkan ada yang mengatakan malam takbiran. Berarti menunjukkan bahwasanya keistimewaannya ini belum ditentukan di satu waktu. Bahasa kita itu masih ngambang. Kenapa disembunyikan oleh Allah? Karena agar hamba-hambanya itu antusias untuk beribadah kepada Allah. Tapi spesial, istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu yang paling istimewa kapan? Yang paling istimewa itu adalah di tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 awal Dzulhijjah, yang paling istimewa itu yang mana? Yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang saya mau tanya, ya, tanggal 9 disebut dengan hari apa? Hari Arafah. Tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahri, hari Raya Kurban. Ini ngambang enggak tanggalnya? Harinya ngambang enggak? Enggak. Tidak sebagaimana Lailatul. Kalau Lailatul Qadar belum bisa dipastikan. Ya, ada yang bertanya kapan Lailatul Qadar Pak Ustaz? Saya sendiri tidak tahu, macam mana ngasih tahu Bapak. Ya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana saya ngasih tahu yang lain. Tapi kalau ada yang bertanya kapan hari Arafah Ustaz? Saya akan katakan hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan hari Raya Kurban? Hari Raya Kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Artinya apa? Keistimewaan di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah itu sudah tetap, tidak dapat berubah. Tapi kalau malam Lailatul Qadar semua memiliki asumsi yang berbeda. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya disinilah alasan di antara alasan-alasan yang ada dan yang tepat menunjukkan bagaimana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah sebaik-baik hari yang ada di dunia ini. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita tahu hari raya, sudah kita tahu hari Arafah bagaimana keutamaannya. Hari Arafah keutamaannya itu luar biasa. Sampai dikatakan bahwasanya apabila muncul tiba datang hari Arafah, maka Allah akan menyerukan kepada para malaikat. Fa inna Allah yuhabbibahi ilal malaikat. Allah akan berseru kepada malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati, wahai malaikatku, ishhadu, saksikanlah bahwasanya hari ini hari di mana aku akan membebaskan mereka dari segala macam dosa yang mereka miliki. Kenapa? Karena hari Arafah adalah hari peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Peluang ini bukan saja bagi jamaah haji yang berada di padang Arafah, bukan saja bagi jamaah haji yang pada saat itu barangkali bertolak dari Arafah ke mana? Musdalifah. Kemudian melanjutkan ke mana? Ke Mina dan seterusnya. Tapi ampunan ini Allah anugerahkan juga kepada sekalipun orang-orang yang tidak berada di atas tanah yang di atas tanah yang suci. Ya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh saudara kita yang berada di padang Arafah? yakni hendaknya kita memperbanyak mensucikan nama Allah. Ya. Yang kedua adalah meninggikan nama Allah, dan yang ketiga adalah mengagungkan nama Allah, dan yang kemudian
yang terakhir adalah memperbanyak membaca zikir sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu keutamaan hari Arafah. Itu baru dari segi zikir saja sudah mendapatkan ampunan yang begitu besar. Ditambah apabila di hari Arafah itu diikut sertakan dengan berpuasa Arafah. Karena puasa Arafah itu akan mendapatkan dua keistimewaan. Apa keistimewaan yang pertama? Allah ampuni 1 tahun dosa yang telah lalu, dan kemudian Allah ampuni 1 tahun dosa yang akan datang. Itu keistimewaan hari Arafah. Hari Arafah. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha adalah hari yang paling mulia. Bahkan hari raya Idul Adha ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sementara hari raya Idul Fitri, ya, itu tidak Allah sebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Tapi kalau hari raya Idul Adha, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sangat jelas. Jadi kalau hari raya Idul Fitri, ya, Allah sebutkan hanya kalimat sindiran, ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu dalil dari raya Idul Fitri. Tapi kalau hari raya Idul Adha banyak, termasuk al-fajri wa layalin 'ashr. Kemudian termasuk di antaranya adalah apa? Wa dzakirhum bi ayyanillah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana hari raya Idul Adha itu adalah merupakan hari yang paling istimewa. Pertanyaannya, mana yang paling mulia? Hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri? Hari raya Idul Adha yang lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Ya, makanya sebagian negara-negara Islam itu lebih meriah hari raya Idul Adha ketimbang hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri bahkan syariah. Ya, kecuali kita lebarannya sampai kapan? Sampai habis lebaran haji. Ya, baru habis lebaran kan. Ya. Tapi kalau di tempat mereka sana, hari raya Idul Adha itu jauh lebih lama, ya, lebih ramai, dan kemudian lebih bersemangat untuk diperingati ketimbang hari raya Idul Fitri. Karena hari raya Idul Adha ini kita bertakbiran itu selama berapa hari? Dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau hari raya Idul Fitri, malam takbiran, terakhir takbiran kapan? Sebelum khatib salat Idul Fitri naik ke atas mimbar, udah enggak ada lagi takbiran. Udah enggak disunnahkan lagi takbiran. Jadi salat Idul Fitri enggak ada lagi takbiran. Itu kalau hari raya Idul Fitri. Makanya itu yang disebut dengan, ya, takbir mursal. Jadi kalau takbir muqayyad, ya, itu pada hari raya Idul Adha ini kapan dianjurkan untuk untuk bertakbiran? Ketika memasuki tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari terakhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah menjelang maghrib. Makanya lebih semangat, lebih ramai. Kenapa? Karena takbirannya itu selama 4 hari. Ya, takbirannya itu selama 4 hari. Makanya kalau kita buka channel negara-negara Islam, mereka itu sudah bertakbiran. Sejak kapan? Sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena kalau sudah tanggal 9 Dzulhijjah, tidak ada pengumuman dari pemerintah kapan hari raya Idul Adha. Udah pasti besok. Betul tak? Udah pasti besok. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri, nunggu dulu pengumuman. Nunggu begitu diumumkan malam ini jatuh 1 Syawal, baru kemudian serentak semuanya tak. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tapi kalau hari raya Idul Adha tanggal 9 Dzulhijjahnya kita sudah bertakbiran, bukan berarti otomatis seterusnya besok sampai terakhir hari tasyrik kita tetap bertakbiran. Nah, berbicara masalah takbir itu ada 2. Ada mursal, ada muqayyad.
dijelaskan di dalam kitab fikih Fathul Qarib karangan Abu Abdillah Muhammad bin Qasim rahimahullah, bahwasanya takbir itu terbagi menjadi dua, takbir mursal dan takbir muqayyad. Muqayyad. Takbir mursal, apa itu takbir mursal? Takbir yang diucapkan secara individu. Ya, takbir yang diucapkan secara individu, dan takbir ini tidak tidak terbatas di waktu-waktu tertentu. Jadi kapanpun kita sebenarnya boleh takbir, tapi secara individu. Lagi duduk misalkan, ya, lagi tunggu apa misalkan, lagi tunggu antrian BPJS, kita baca takbir boleh. Ya, lagi di dalam kendaraan misalkan kita naik pesawat tujuan Jakarta, selama di pesawat takbir. Bahkan awal doa safar itu dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Termasuk ya, ketika kita habis sholat kita baca takbir lah. Al-Fatihah Maulana subhanallah. Kan? Ada itu alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah Allahu, itu takbir mursal. Jadi tidak terbatas waktu tertentu. Bebas kita mau takbir. Tapi ini hanya secara individu. Tidak boleh pakai mic. Mau pakai mic menunjukkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu apa? Ya, itu paham. Udah, belum lebaran. Itu takbir mursal boleh. Dan sekalipun dibaca oleh wanita yang dalam keadaan haid, boleh. Karena itu diniatkan sih. Yang kedua adalah jenis takbir muqayyad. Muqayyad itu adalah takbir yang dibaca di waktu tertentu. Ya, di waktu tertentu dan di aktivitas tertentu. Contohnya, takbir yang dibaca ketika memasuki malam hari raya. Itu takbir muqayyad. Baik hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Takbir yang dibaca ketika masuk tanggal 9 Dzulhijjah itu masuk takbir muqayyad. Ya, masuk tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah membaca takbir. Kenapa harus membaca takbir tanggal 9 Dzulhijjah? Ya, kenapa tidak nunggu malamnya? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Takutnya nanti keserah kamu jamaah masjid. Begitu kita baca takbir, belum lebaran haji, besok mau baca takbir sekarang. Maka kita mempersiapkan jawaban. Apa jawabannya? Jawabannya adalah hari-hari bulan Dzulhijjah itu dinamakan ayyamillah, hari di mana Allah menampakkan kebesarannya. Ya, hari di mana Allah menampakkan kebesarannya. Ya, wadzakirhum bi ayyamillah, dan berikan peringatan kepada mereka tentang hari di mana Allah menampakkan kebesarannya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu Allah menampakkan akan kebesarannya. Bagaimana tidak selama 10 hari orang-orang beribadah kepada Allah dan kemudian meninggikan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara alasan yang lain kenapa dianjurkan membaca takbir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik, ya, agar memberikan peringatan kepada yang lain, barangkali ada yang lalai, barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang belum ingat dan belum tahu bahwasanya memang di hari-hari tersebut kita dianjurkan untuk meninggikan dan melangitkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Ya, sucikan nama Tuhanmu setinggi-tingginya. Sucikan. Rabbi asbih isma rabbika. Isma rabbika, nama Tuhanmu yaitu Allah Al-A'la, setinggi-tingginya. Itu perintah umumnya. Yang dianjurkan untuk membaca takbir ya dari tanggal 9 Dzulhijjah. Itu sudah dianjurkan membaca takbir. Itu masuk kategori takbir yang kedua, yaitu jenis takbir muqayyad. Bisa kita buka di Google
jenis takbir. Nanti dijelaskan di situ ada mursal, ada muqayyad. Apa itu mursal, apa itu muqayyad. Yang ketiga, ya, takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibaca, ya, takbir yang dibaca dan digemakan bukan hanya secara individu tetapi secara berjamaah. Itu lebih utama. Kenapa? Karena dengan berjamaah itu bagaimana menampakkan dan menunjukkan akan agungnya nama Allah Subhanahu wa taala ketimbang dibaca secara sendiri-sendiri. Kapan? Umumnya ya waktunya adalah setiap ba'da sholat. Ba'da sholat subuh, ba'da sholat zuhur, ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya, bahkan pada hari Jumat, ba'da sholat Jumat. Nah, itu jenis takbir muqayyad dibaca setiap habis sholat. Nah, makanya pada saat hari raya Idul Adha, ya membaca takbir sampai 3 hari setelahnya. Andaikan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Senin, berarti takbiran kita sampai pada hari Kamis sore. Ya, sampai pada hari Kamis sore. Ya, Selasa, Kamis itu kan hari Tasyrik. Senin itu kan hari raya Idul Adha. Selasa, Kamis. Nah, berarti itu membaca takbir secara berjamaah setiap ba'da sholat al-maktubah. Setelah sholat 5 waktu baca takbir terus. Ya, baca takbir terus. Itu sampai kapan? Andaikan hari Senin, hari raya Idul Adha, berarti terakhir kita takbiran adalah Kamis sore sebelum masuk waktu maghrib malam Jumat. Dan kemudian apa saja aktivitas yang harus kita isi untuk mendapatkan fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Semuanya bisa. Makanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah waktu yang paling mulia di dunia. Kenapa? Karena 5 rukun Islam terlaksana di hari-hari ini dan tidak bisa dilaksanakan di hari-hari yang lain. Syahadat, realisasinya ya bisa dikerjakan. Sholat, apapun sholatnya bisa dikerjakan. Ya, kemudian apa? Zakat dan sedekah bisa dikerjakan. Kemudian apa? Puasa Ramadan bisa dikerjakan, yaitu puasa qadha Ramadan bisa dikerjakan sekarang. Bahkan di waktu ini bisa menggabungkan puasa ya lebih dari 1 puasa. Tapi kalau Ramadan boleh tidak kita puasa dalam 1 hari lebih dari 1 niat? Tidak boleh. Nah, Ramadan tak boleh. Saya niat puasa, misalkan ini bulan Ramadan, niat puasa Ramadan sekaligus niat membayar puasa Ramadan yang telah lalu. Sah tidak sah. Ya, tapi kalau di bulan ini, ya, ibu mau puasa apa? Ada hutang Ramadan, bisa. Niatkan sekaligus puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bisa. Niatkan sekaligus puasa Senin Kamis, bisa. Niatkan sekaligus puasa Nabi Allah Daud juga bisa. Menggabungkan niat puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bisa. Tapi di bulan Ramadan tadi ini istimewanya. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah yang jelas bahwasanya ibadah haji hanya bisa dikerjakan di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Tidak bisa dikerjakan di bulan Rajab, tidak bisa dikerjakan di bulan Syawal, tidak bisa dikerjakan di bulan Sya'ban. Haji hanya bisa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah alasan yang paling tepat, yang paling kuat, dan yang paling mendekati kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana 10 hari pertama itu bulan Dzulhijjah adalah merupakan waktu yang paling baik dan yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, amalan apa yang bisa dikerjakan? Banyak. Salat, puasa, sedekah, ngaji, i'tikaf, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, membantu orang lain yang memerlukan bantuan, berbagi dan lain sebagainya. Amal ibadah yang dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan diberikan oleh Allah pahala
yang begitu besar dan lebih besar dari amalan yang bisa kita kerjakan di waktu-waktu yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, maka Allah menerima amal ibadah kita sekecil apapun, dari yang paling kecil dan yang paling besar. Semoga Dzulhijjah tahun ini Allah jadikan ibadah kita istimewa. Allah jadikan ibadah kita tulus dan ikhlas. Allah jadikan karunia kepada kita untuk beribadah. Semoga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan dan ketaatan. Semoga yang haji diterima hajinya, semoga yang berkorban diterima korbannya, semoga yang berziarah diterima ziarahnya, semoga yang bersedekah diterima sedekahnya, semoga yang berinfak diterima infaknya, semoga yang beribadah diterima amal ibadahnya, dan semoga yang tergelincir dalam kesalahan, kemaksiatan dan kekhilafan di waktu-waktu yang mulia ini Allah anugerahkan kepada mereka hidayah dan petunjuk agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan mereka haji yang mabrur, dan semoga dosa-dosanya berkuburan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji juga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian live kami malam ini bersama Ustaz Robin Ismail SPD menceritakan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terima kasih kepada bapak ibu-ibu yang sudah ikut live dari rumah dimanapun berada. Terima kasih banget. Semoga live ini bermanfaat dan berbarokah untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri live malam ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.